Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavita Leli Nabila, NIM 191231017 dari kelas HPI 4A. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas mata kuliah Qawaid Fiqih Jinayah. Yang pertama ada 5 kaidah asasi. 5 kaidah asasi tersebut yang pertama ada al-umuru bimaqasid, yang artinya kayak setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Yang kedua ada al-yakin la yuzal bi al-syak, yang artinya keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. Yang ketiga ada al-masaqah tajlibu at-tasyir, yang artinya kesukaran itu dapat menarik kemudahan. Yang keempat ada ad-dararu yuzalu, yang artinya kemadharatan harus dihilangkan. Dan yang terakhir ada al-ada al-muhakamah, yang artinya adat kebiasaan dapat dipertimbangkan menjadi hukum. Yang selanjutnya ada analisis mengenai penerapan kaidah dalam KUHP. Di sini saya memilih penerapan kaidah al-dararu yuzalu, atau yang artinya kemadharatan harus dihilangkan, pada pasal 49 KUHP tentang naudar atau pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa. Penerapan kaidah fikih kemadharatan harus dihilangkan, yakni diperbolehkannya membela diri dari orang yang hendak membunuh, merampok, membunuh orang musyrik dan pemberontak, serta pemutus tali pernikahan karena cacat. Pengaturan pembelaan terpaksa menurut pasal 49 KUH Pidana ayat 1 dan 2 menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum. Naudar digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Melakukan pembelaan terhadap serangan didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangan terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat tersebut dapat dilihat bahwa hukum pembelaan diri sangat penting karena dalam hukum pidana Islam maupun positif mempunyai satu tujuan yang sama dalam pembentukan hukum, yaitu perlindungan HAM. Yang selanjutnya adalah salah satu muatan KUHP yang belum sesuai dengan kaidah asasi, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada kasus Koalisi Masyarakat Advokasi Penggunaan Narkotika untuk Kesehatan mengkritik proses hukum terhadap Reinhard Siahaan, terdakwa kasus penggunaan ganja untuk keperluan medis. Proses hukum dalam kasus ini disebutlah mencederai hak atas kesehatan yang dijamin konstitusi dan undang-undang. Reinhard saat ini tengah menunggu vonis Pengadilan Negeri Kupang setelah didakwa menggunakan ganja untuk mengobati gangguan syaraf terjepit yang dideritanya sejak 2015. Menurut Ma'ruf, Reinhard tak semestinya dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ma'ruf sendiri tak menampik bahwa Undang-Undang Narkotika melarang penggunaan narkotika golongan 1 termasuk ganja, sekalipun untuk keperluan medis. Larangan tersebut tertuang dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Namun Ma'ruf mengingatkan maksud dibalik atau original intent undang-undang itu justru untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan, sebagaimana tertulis dalam poin tujuan dari Undang-Undang Narkotika pasal 4 huruf A. Ia pun mengingatkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan telah dijamin Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 dan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya penghukuman terhadap masyarakat yang memanfaatkan narkotika untuk medis seperti Reinhard bertentangan dengan tujuan utama narkotika untuk kesehatan masyarakat. Hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam, yakni semua perbuatan tergantung niatnya.
di mana dalam Islam dihalalkan berobat dengan sesuatu yang haram apabila tidak ditemukan lagi obat yang halal. Hal ini guna menyelamatkan nyawa pasien. Kondisi bahayanya adalah ketika pasien tidak diobati dengan obat yang haram tersebut, maka penyakit akan semakin parah dan dapat menyebabkan hilangnya nyawa. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.